OTT itu kan kepala daerah kebanyakan pemerasan Pak kepada OPD namanya. Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa, udah gitu aja. Ntar aja, ya kan? Begini, ada beberapa problem serius di pernyataan itu. Pertama, ya terlalu menyederhanakan masalah. Kalaupun memang betul ada problem di awal, ada biaya masuk politik misalnya atau cost of entry, tapi ya jelas nggak sesederhana itu, Pak. Ini bukan soal rakyat yang memilih lalu selesai gitu aja. Terus ini juga bukan soal pilkadanya langsung gitu atau tidak langsung. Karena di situ ada pendanaan politik, ada oligarki, ada pengawasan pemilu yang lemah, dan banyak hal lain yang problemnya jauh lebih kompleks. Kedua, pernyataan itu tuh seolah berhenti di masalah sebelum pemilu, padahal setelah pemilu itu jauh lebih ruwet. Karena di situ ada kebutuhan balikin modal politik, ada tekanan dari investor atau penyandang dana, ada juga kebiasaan patronase yang memang sudah mendarah daging. Di banyak daerah loh itu terjadi. Jadi korupsi itu bukan cuma soal ongkos masuk, tapi juga soal bagaimana kekuasaan dijalankan setelah dimenangkan. Nah, ketiga, yang aneh adalah partai politik nyaris tidak disentuh dalam analisis ini. Padahal justru kita tahu di situ pintu utamanya. Kandidat diseleksi lewat partai, dinegosiasikan lewat partai, bahkan dalam banyak kasus tiketnya itu juga bisa dibeli lewat partai politik. Jadi kalau mau ngomong serius soal problem kepala daerah, ya masa gatekeeping partai malah dilewatin, kan nggak bisa gitu. Dan keempat, narasi yang milih rakyat misalnya tadi itu juga aneh, karena dari awal pilihan rakyat itu terbatas. Rakyat itu bukan produsen kandidat, rakyat cuma konsumen dalam hal ini. Jadi kita itu cuma milih yang sudah tersedia di menu. Nah, yang nyusun menu itu siapa? Ya partai politik. Jadi aneh banget kalau pas hasilnya bermasalah, terus yang disalahkan adalah konsumen atau orang yang cuma disuruh milih dari menu yang sudah ditentukan sejak awal. Nah, ini kayak kita kalau komplain ke restoran karena misalnya makanannya nggak enak, terus restorannya jawab ya salah sendiri milih menu itu gitu. Lah kan menunya bukan kita yang bikin, gimana jadinya kita yang salah. Nah, kelima, ini juga yang paling bermasalah. OTT dijelaskan pakai gejala lain yang sama-sama permukaan. Misalnya nih, korupsi dijelaskan dengan banyaknya OTT. Terus OTT dijelaskan karena pilkada mahal. Padahal itu semua belum sampai ke akar masalah. Itu masih ya sama-sama gejala aja. Jadi kesannya itu kayak menjelaskan penyimpangan dengan penyimpangan lain. Bukannya membongkar sebab yang lebih dalam. Yang memang sejak awal melahirkan OTT itu gitu. Tapi dugaan saya ini bukan soal salah baca atau salah menaruh titik tekan, bukan. Ini bukan cacat logika, tapi justru framing yang nyata, yang jelas-jelas masif, tujuannya adalah membiarkan rakyat untuk percaya bahwa selama ini mereka salah, mereka bertanggung jawab atas semua masalah yang ada, sehingga jalan keluar atau pintu taubatnya adalah menghentikan pilkada langsung itu gitu. Ya.